Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, sebaik-baik nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa jaga Islam kita, jaga iman kita sampai akhir umur kita insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, musime flu watuk nggih. InsyaAllah do mari kabeh. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Malam ini alhamdulillah insyaAllah kita sampai pada pembahasan mengenai ilmu daripada bab kedua dari kitab Nasaihud Diniyah. Beliau menasihatkan, wa'alam ma'asyiral ikhwan manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yaqin. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya dan antum sekalian kesehatan yang sempurna, keyakinan yang sempurna, wasalaka bina wa bikum maslakal muttaqin, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjadikan kita berada di jalan orang-orang yang bertakwa. Annahu la budda li kulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilmi. Sesungguhnya sepatutnya seorang muslim dan muslimah itu mengetahui tentang pengetahuan ilmu. Wah, ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat atau ilmu agama. Tapi perlu dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan ilmu dunia dan apa yang dimaksud dengan ilmu akhirat. Jangan terus jenengan kepiahuyah ilmu matematika, fisika, biologi niku ilmu dunia nggih mboten. Kalau ndak ada ilmu matematika, fisika, biologi nggih ndak ada dokter. Nek ngreges njaluk sapa. Begitu juga ilmu akhirat, tidak semua yang berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sirah, itu ilmu akhirat. Jadi perlu kita pahamkan di sini. Ilmu dunia itu ilmu yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Nabi SAW. Itu ilmu dunia. Sedangkan ilmu akhirat itu ilmu yang menambah kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menambah kedekatan kita kepada kanjeng Nabi SAW. Itu siapa yang bisa ngukur diri kita? Kita itu dalam menjalani kehidupan punya namanya dhabit syar'i. Dhabit syar'i itu yang terikat dalam kehidupan kita. Ada dua. Melakukan segala sesuatu itu menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari ucapan atau perbuatan kita, dan menghindari sesuatu dari dosa, dari hal-hal yang membuat tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diridhoi oleh Nabi SAW, baik itu dari segi ucapan ataupun perbuatan. Tidak semua harus jadi ulama. Nggih. Kalau kabeh jadi ulama malah padu dewe-dewe. Ini punya pendapat A, ini punya pendapat B. Nah, terus tidak ada pengajian. Kabeh rumangsa pinter. Nggih. Ora enek, terus ada orang tanya, tidak ada, malah padu dewe sak karepnya dewe. Nah, begitu juga tidak semua harus jadi dokter. Anek kabeh jadi dokter, tidak ada pasiennya. Pasiennya awake dhewe. Tapi ini tidak ada dokter, ya bingung.
Tidak ada yang menyembuhkan. Jadi itu yang bisa ngatur passion itu diri kita sendiri. Rotok Inggris sidik nggih. Mungkin rotok pinter sidik ngono. Jadi passion kita itu yang tahu kita sendiri. Kita ini arahnya kemana? Nek didelok ya bakat-bakat jadi mufti nggih mboten. Apa dadi mufti, Pak? Jenengan mikir, cari hukum, belajar bahasa Arab, belajar fikih, menemukan menghasilkan produk satu hukum, diikuti oleh orang-orang, nek keliru jenengan sing disalahke. Abot mboten? Abot. Di akhirat yang ditanya jenengan. Nah, makanya kalau ada pensiun jadi ustadz nggih kula remen. Pensiun jadi ustadz jadi wong biasa wae. Kok terus jadi dokter saya bisa ndak? Oh, ndak, arahnya ndak ke situ. Saya arahnya dagang. Ya sudah, belajar tentang dagang. Dagang yang seperti apa? Tadi dagang yang mengundang keridhaan Allah, yang mengundang keridhaan Nabi SAW. Belajar ilmu tentang dagang. Mana yang haram, mana yang ndak boleh, mana yang boleh. Mana yang mengandung riba, mana yang tidak mengandung riba, dipelajari. Kemudian mau jadi dokter, nggak cari. Mana yang boleh dijalankan sama syariat, mana yang tidak boleh dijalankan sama syariat. Semua ilmu baik. Semua ilmu pengetahuan itu baik, asal semua ilmu pengetahuan itu didasari, diniatkan untuk mencari ridha Allah dan mencari ridha Nabi SAW. Kalau mencari ridha Allah dan ridhonya Nabi, berarti tidak bercampur sesuatu yang melanggar syariat. Kadang kalau kita nuntut ilmu akhirat, belajar fikih, tapi kita cari hukumnya bagaimana biar mendem itu halal. Nah niki tidak ada pahalanya belajarnya, sekalipun belajar hadis, sekalipun belajar Quran. Karena mencari celah hukum yang haram untuk dihalalkan. Nggih. Belajar agama bagaimana biar zina itu halal. Tidak boleh. Jadi itu semua tergantung niatnya kita. Belajar ilmu itu carinya arahnya tujuannya dunia atau akhirat. Kalau kita tujuannya akhirat sekalipun itu mau ilmu-ilmu yang menunjang kehidupan kita, itu dapat pahala. Itu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yuk kita belajar ilmu tarikh, akidah dan lain sebagainya, tapi untuk niatan cari celah hukum yang haram dihalalkan, untuk menyalahkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menimbulkan perpecahan, itu ilmu yang tidak boleh dicari, malahan dosanya double. Membawa Al-Quran, membawa hadis dengan tujuan yang tidak baik. Paham ya? Jadi ilmu itu ada dua, ilmu dunia, ilmu akhirat. Nah, ilmu dunia itu ya ilmu yang menjauhkan kita dari Allah dan Nabi SAW. Ilmu akhirat segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi SAW. Wala rukhsatan li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadan. Tidak ada uzur untuk setiap yang beriman, setiap muslim untuk belajar ilmu. Apalagi yang wajib-wajib nggih, penunjang ilmu kita tentang sholat, tentang puasa, zakat dan lain sebagainya daripada rukun Islam, perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui. Nah, karena apa? Itu yang terikat dalam kehidupan kita, apalagi sholat, itu yang terikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar itu, seperti ilmu muamalah dan lain sebagainya, itu pun juga wajib sebetulnya dipelajari. Kalau kita terikat dengan hal itu, kalau kita dagang, punya toko, belajar dan lain sebagainya, buka toko berdagang online dan lain sebagainya, kita harus tahu, harus belajar, wajib belajar dengan hal yang terkait seperti itu. Atau kita jadi seorang dokter kah, jadi seorang ilmuwan kah, harus belajar ilmu-ilmu agama yang terkait dengan itu semua. Karena apa? Itu terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian
Ani al-ilmu alladhi la yafsikhul iman wal islam biduni ma'rifatihi. Wa jumlatuhu al-ilmu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wa fi'luhu minal faraid wa bima aujaba tarkuhu minal maharim. Nah, sebagaimana yang saya terangkan tadi mengenai ilmu-ilmu fardhiyah, kewajiban kita sehari-hari yang kita terangkan. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Ini surah hadis yang dari kecil sering kita dengar. Arif, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslim itu bukan terus laki tok ya, perempuan juga wajib ya. Paham? Belajar bagaimana bukan sekedar ilmu kewajibannya dia sholat. Perempuan itu kodrahnya sebagai ibu rumah tangga ya belajar tentang permasalahan rumah tangga. Paham? Dan yang terkait bagaimana muasyarah terhadap suami, hubungan terhadap suami pun juga hubungan terhadap istri. Bagaimana cara menghormati istri, bagaimana cara menghormati suami, perlu dipelajari. Dan yang terkait dengan itu semua, belajar gawe kopi, perlu belajar. Nanti akhirnya buat kopi tidak pakai air, kan repot. Nah, saya belum diajari, balik no akhirnya. Nah, belajar masak juga penting, bukan tidak penting. Akhirnya kau kabeh godong digawe oseng-oseng kan ya repot. Nah, pokoknya asal ijo-ijo digawe oseng-oseng, jadi repot. Paham ya? Jadi semua yang terkait dalam proses perjalanan hidup kita itu kita wajib pelajari. Apa yang terkait dalam kehidupan kita, baik pekerjaan, ibadah ataupun urusan muamalah kita terhadap sesama manusia. Baik itu muslim atau non muslim. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Thalabul ilmi walau bisin, utlubil ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai harus ke negeri Sin. Sebagian ulama berpendapat Sin itu Cina. Sebagian juga berpendapat satu negeri yang susah dijangkau. Maknanya apa? Ya, seberapapun jauhnya kita menuntut ilmu, wajib tetap kita menuntut ilmu. Nah, ada majelis ilmu di tempat kita tidak ada mungkin, jauh harus ke Pasar Kliwon berangkat. Tapi alhamdulillah sekarang bahkan setiap RT aja sudah ada pengajian. Istilahnya tidak susah kita untuk mencari kajian-kajian ilmu. Tidak susah kita cari untuk orang yang punya ilmu, ustadz, ulama. Sekarang ada HP, WA ustadz ya bisa, lihat YouTube bisa, tapi itu kabeh jangan dilihat. Belajar itu tidak mesti terus kita ada kemajuan teknologi terus kita belajar di rumah tok lihat YouTube tok. Itu kita tidak bisa nyaring mana yang benar mana yang salah. Perlunya hadir majelis ilmu itu juga kita biar tahu mana yang benar mana yang salah. Tidak semua ilmu harus kita terima. Tahu bagaimana ilmu-ilmu yang sesuai dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jangan terus ilmu-ilmu yang sak macamnya dewe, sak karuannya dewe. Sholat tidak wajib, begitu kentir, jangan diikuti. Paham? Ini lagi usum ponpes ora cetok. Nah, susah disebut. Nah, merasa nyebut merek, tapi sudah apa yang sudah kita jalani ini sudah betul. Yang jenengan jalani sekarang ini sudah betul. Wis, jangan diwah-wah. Nah, nambah boleh, kurang jangan. Nambah, mau nambah amal taat, ahlan wa sahlan. Tapi kalau mau gini, insya Allah jenengan masuk surga. Rasa ditambah, rasa dikurangi, gini terus, insya Allah jenengan masuk surga bi ghairi hisab. Mau tambah, alhamdulillah. Nggih dikurangi, jangan. Jangan cari-cari yang lain sesuai apa yang sudah dituntunkan, yang sering kita kerjakan, yang sering kita pelajari, sudah itu kita amalkan dengan baik. Insya Allah menjadikan sebab kita selamat di dunia dan di akhirat insya Allah. Jadi makna belajar ilmu sampai ke negeri Cina itu apa? Ya harus belajar sekuat mungkin. Dimanapun ada majelis ilmu kita hadir. Sebisa mungkin. Iki semongko wis teko kode. Paham? Ya toh, aku yang wis lapar. Nah, sedikit lagi. Wa idza wajaba 'alal muslim an yatlubal ilma wa in kana fi mahallin ba'id, fa kaifa la yajibu 'alaihi idza kana bainal ulama. Wa la yalhuquhu fi talabin katsirin ma'unah wa la kabirin masyaqqah.
Itu maksudnya tadi. Apalagi kita yang dekat dengan ulama. Tidak ada uzur untuk kita tidak tahu. Loh Beb, sholat itu wajib toh Beb? Saya tidak tahu kalau sholat itu wajib. Ini tidak ada uzur sudah. Kecuali kalau jenengan tinggal di pelosok desa, tidak ada ulama, tidak ada internet, tidak tahu hukum sholat itu wajib apa sunnah, itu masih dimakfu. Tapi tinggal sudah ada teknologi, sudah banyak ulama, banyak masjid, banyak orang mengerjakan sholat sampai tidak tahu hukum sholat itu wajib. Yang salah bukan ulamanya, yang salah jenengan yang tidak mau cari ilmu. Paham ya? Jadi tidak ada udur bagi kita tidak tahu, tidak ada. Saya tidak tahu hukumnya. Tanya, ulama banyak, ustadz banyak. Nah, jadi pentingnya untuk tahu apa-apa yang perlu dalam menjalani kehidupan kita, kewajiban dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Niku mawon, insyaallah. Jadi insyaallah pentingnya kita menuntut ilmu, wajibnya kita menuntut ilmu itu terkait dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik itu hubungan kita muamalah kepada Allah yaitu ibadah, muamalah kepada manusia, hubungan sosial kepada manusia, atau dalam ilmu pekerjaan kita yang terkait dalam ma'isyah kita, mencari penghidupan kita. 3 ini wajib kita tuntut. 3 ini wajib kita pelajari. Karena apa? Kalau 3 ini tidak kita pelajari, salah satu aja kita pelajari, apalagi yang ilmu ibadah kepada Allah. Nah, itu yang paling penting karena itu nanti yang paling dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah ilmu ibadah kita kepada Allah. Kemudian hubungan kita kepada manusia ya penting karena tidak bisa kita sebagai makhluk sosial harus bermuamalah. Dan ilmu ma'isyah kehidupan kita, cari uang yang halal, cari pekerjaan yang halal karena apa? Itu terkait dengan keberlangsungan kehidupan kita, anak turun kita dan lain sebagainya. Satu suapan masuk yang haram bisa menyebabkan rusaknya rumah tangga kita. Satu suapan masuk yang haram bisa menghasilkan anak yang durhaka kepada orang tuanya, wal iyadzubillah bin dzalik, keluar dari agama Islam. Nah, itu perlu wajibnya kita pelajari. Nah, insyaallah mulai Jumat kapan? Jumat Pahing tanggal 8 September insya Allah sudah dimulai kembali kajian umum bersama Ustadz Muhammad Haidar bin Ahmad As-Segaf. Malam ini aslinya mau saya ajak ke sini, cuman tadi malam neneknya beliau meninggal dunia di Jakarta. Kita doakan untuk neneknya beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni. Masya Allah neneknya beliau ini walinya Allah, umurnya 110. Wah. 110 ahli ibadah luar biasa, anaknya wali, cucunya wali. Nah, insya Allah kita dapat keberkahannya beliau. Insya Allah kuburnya dijadikan raudhatun min riyadil jannah, dikumpulkan sama datuk-datuknya beliau. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya ingatkan lagi ya, insyaallah tanggal 8 September dimulai kajian bersama Ustadz Muhammad Haidar bin Ahmad As-Segaf. Jam berapa? Ba'dal maghrib insyaallah. Tidak lama, 45 menit. Nah, kalau perlu dari rumah siapkan pertanyaan. Yang tidak tahu apa, tidak apa-apa ditanyakan. Nah, sekalian selapan sekali toh, jarang-jarang ketemunya. Nek kalau aku rasa kakean takok, yang penting mangan wae ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.